Imam Bukhari apa kata beliau? Ma amiltu syai'an illa adattu inda rabbi hujjatan. Aku tidak melakukan sesuatu kecuali aku siapkan hujahnya di sisi Allah. Coba hari ini sudah disiapkan belum hujahnya di sisi Allah? Yang megang handphone ditanya nanti di malaikat lagi ngaji, kalian pakai handphone, nyebut nama Rasulullah main handphone, nanti jawabannya gimana? Ya? Sholat telat, apa jawabannya di hadapan Allah nanti? Itu yang disebut hisab. Kata Imam Bukhari, tiadalah aku lakukan sesuatu kecuali aku siapkan hujahnya, alasannya. Kira-kira kalau Bapak Ibu buat sesuatu hari ini, sudah siapin alasan belum di hadapan Allah? Udah nyiapin belum alasannya, kenapa begini, kenapa begitu? Gimana? Udah nyiapin belum? Kerja udah berapa tahun? Yang paling lama berapa tahun nih? Berapa? 30 tahun. 30 tahun Pak, dari Bapak masih cakep bener ya, gak tampan. Sekarang sudah ubanan ya, tapi yang gak berubah hidungnya mancung. Perutnya maju dikit gak? Maju dikit ya. Saya bisa bayangin lah, dulu imut-imut lah wajahnya. 30 tahun kerja mulai jam 8, pulang jam 4. Kira-kira kalau ditanya Allah, 30 tahun kamu kerja, apa alasan kamu bertahan kerja tapi kamu tidak tahan tahajud sama aku? Kira-kira apa jawabannya Pak? Harus punya jawaban Pak. Harus punya jawaban. Bapak punya istri? Satu berdua? Satu. Ada, alhamdulillah. Ibu mana ibu? Emang istri atau Bu? Anak berapa Ibu? Anaknya 3, oke. Itu jawabannya. Ya Allah, Engkau menitipkan kepadaku 3 anak, 1 istri. Jawabannya gitu Pak. Jangan gak punya jawaban. Allah itu suka kalau ada orang punya jawaban. Kenapa? Inna sam'a wal basara, pandangan, pendengaran, hati, semuanya mas'ula, semua ditanya. Kenapa kamu pakai ini? Dulu nggak pakai kacamata kan Pak? Mumpung bisa ditanyain Bu ya. Sampai dari nggak pakai kacamata terus pakai kacamata, asbabnya apa? Nonton bokep apa kerja gitu? Gitu. Karena main YouTube malam-malam hari, lampu mati, atau kenapa matanya rusak? Kan ini saya ngasih barang ke orang untuk dititipin, boleh dipakai gitu. Tiba-tiba ketika dibalikin rusak. Saya nanya dong, ini rusak nih kenapa? Kalau dia punya alasan kita terima. Pernah nggak sama teman mau nonjok dia, tahu-tahu dia kasih alasan, nggak jadi nonjok loh. Ya, barang kita dipakai rusak, kita udah mau marah minta ganti, tahu-tahu dia bilang, duh bang, jangan mau ganti, mau makan sehari aja susah bang. Ya, nggak jadi. Itu pinter-pinternya sahabat Nabi. Pernah dengar sahabat Nabi yang tak harusnya dapat hukuman gak jadi dapat hukuman? Ini sahabat nafsu besar, duit gak punya, nikah, ilmu kurang. Tengah hari bulan puasa, nafsu dia lagi naik, dia gaulilah istrinya. Kalau menggauli istri bulan puasa gimana? Siang puasa karena kafarah, nebus makan 60 miskin. Ya, apa kata Nabi? Kamu wajib bayar kafarah. Dia tanya, ya Rasulullah, itu berapa hari berapa orang gua kasih makan? Ya 60. Kata dia, ya Allah, ini makan seharinya belum tahu mau makan apa nih Rasulullah. Akhirnya ya sudah. Kamu punya ini nggak? Punya nyimpan makanan nggak? Enggak. Dia nggak wajib puasa, nggak wajib lagi nebus dengan kafarah, malah Nabi kasih makan. Karena dia pinter memberi jawaban. Dia pinter ngasih, dan jawabannya kena semua. Coba mata ini kan udah pakai kacamata. Ini pakai kacamata sebelum kerja apa setelah kerja Pak? Setelah kerja. Mesti punya jawaban nanti. Ya Allah,
ini mataku aku pakai untuk menafkahi anak-anakku. Tapi walaupun aku sibuk, nggak lupa sholat. Di sini berapa waktu berarti di sini? 2 waktu, zuhur sama asar. Coba cek, beneran sholat asar di sini apa pulang duluan? Harus punya alasan. Coba lihat kepalanya pada botak nggak Pak? Mulai botak, mulai putih. Untuk apa kita ngebotakin kepala itu? Mesti ada jawabannya. Nggak boleh enggak. Karena ini punya kita apa punya Allah? Ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel, diceritakan Nabi ini kan diperjalankan. Jadi bagi Nabi waktu dahulu dan waktu nanti itu sama, belum melihatnya sama. Beliau tahu umurnya Nabi Adam, juga tahu nanti kejadian masa depan seperti apa dengan izin Allah tentu. La ya'lamul ghaiba illallah, yang tahu gaib hanya Allah. Dan Nabi Muhammad disertakan dalam pengetahuan itu, diberitahu. Apa kata beliau? Nanti ada orang yang beribadah 500 tahun gak pernah maksiat, Allah kalamkan kepada mereka. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Baihaqi. Allah kata Allah, wahai hambaku. Nah, ini untuk pelajaran kita semua yang merasa sudah banyak karya, yang merasa sudah banyak kerja. Ini perhatiin hadis ini. Wahai hambaku, masuklah sorga. Wahai hambaku yang sudah ibadah 500 tahun, masuklah sorga dengan kasih sayang rahmatku. Lalu orang ini nanya, ya Rabb, kenapa engkau tidak masukkan aku sorga dengan amalku yang 500 tahun, karyaku 500 tahun? Aku menjadi khalifah engkau di muka bumi 500 tahun. Apa kata Allah? Oh, kamu maunya gitu? Oke. Maka proses hisab langsung dibuka. Orang ini tadinya masuk surga nggak perlu dihisab, karena dia nuntut masuk surga dengan amalnya, maka Allah panggil malaikat hisab. Malaikat hisab, malaikat mizan timbangan datang semua. Itu KPK-KPK-nya Allah, pengadilan-pengadilannya Allah, jaksa-jaksanya Allah datang semua. Diperiksa lah, ambil satu matanya bagian kanan, timbang dengan semua amalnya. Amalnya tadi 500 tahun. Ada yang pernah beramal 500 tahun? Ya, nggak usah 5 hari nggak maksiat, bisa nggak? Jangankan Bapak Ibu, saya juga nggak bisa. Ya, padahal saya ngaji-ngaji doang loh, ngaji, baca kitab, majelis, ke kampus, muter-muter begitu aja saya tuh. Tetap ada maksiat di mata. Maksiat itu bukan cuma ngeliat yang bening-bening Pak, melihat orang terus merendahkan orang tuh maksiat itu, maksiat hati, asbab mata. Ya, Bapak nih mandang orang nih, terus kebayang dompetnya, paling dia cuma duitnya segini doang, itu maksiat mata yang jatuh ke hati-hati. Ya, gimana? Udah begitu belum? Akhirnya orang itu diauditlah orang yang beramal 500 tahun. Amal dia 500 tahun, lalu matanya juga diaudit. Dipakai apa aja fasilitas mata ini. Dihitunglah semua fasilitas yang dia pakai dengan ibadah dia 500 tahun. Ternyata kata orang Jawa apa? Podomoro. Sama Pak. Mata dipakai 500 tahun, dia ibadah 500 tahun. Malah kurang-kurang dikit. Kalau orang tidur ibadah nggak? Untungnya orang ini sebelum tidur dia doa, maka dihitung tidurnya ibadah. Malam tadi tidurnya ibadah nggak? Tidurnya pakai doa apa pakai YouTube? Apa pakai TikTok? Hah? Tertidur megang handphone atau tertidur megang nama Allah? Megang handphone. Itu tidur nggak ibadah. Mau malam ini tidurnya dalam ibadah? Taruh handphonenya, baca Bismillah. Bismillah, Bismikallahumma ahya wa amut, atau amutu wa ahya. Itu Bismillah aja. Mau coba? Tapi jangan lagi kerja ya. Mau ibadah dulu Bismillah. Itu bapak-bapak, itu bocoran kita lagi Jumatan. Ini wajah-wajah ibadahnya.
khotib naik, alhamdulillah, ittaqullah, langsung tuh ya, mata dipejam, kepala tertunduk, suara nafas. Tahu-tahu udah selesai, udah khutbah kedua, dicolek juga, lo bangun. Ya, curi-curi katanya beban hidup dari Pak Direktur terlalu banyak katanya. Bapak Ibu yang mengasihi Allah, itu orang setelah ditimbang, akhirnya Allah bilang ambil mata kiri, yang tadi baru mata, dia doa, ya Rabb, jangan teruskan ya Allah, jangan diteruskan auditnya, tolong masukkan aku surga dengan kasih sayang rahmat-Mu. Jadi jangan, saya udah umroh sekian kali, itu gak usah, aku udah zikir pagi sore, zikir cuma pagi sore, bangga dong. Zikir pagi sore paling lama cuma setengah jam, paling-paling 5 menit udah kabur. Ya, zikir begitu kita banggain, gak cukup. Ya, Nabi Muhammad SAW itu karena tahu manusia ini gak sanggup bersyukur, maka beliau mengajarkan cara syukur paling indah, paling mudah. Bersyukur itu bukan ngomong apa alhamdulillah, alhamdulillah, itu lafaz syukur. Bersyukur paling tinggi Bapak Ibu, ini intinya maulid. Inti maulid itu berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dimulai dengan bersyukur kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Maka mensyukuri itu caranya gimana? Ini pertanyaan Ibu, kalau punya hadiah nih, terus dikasih seseorang, senangkah hadiahnya dipakai orang itu? Senang, bener. Tapi kalau dia habis pakai terus bilang, ini gua beli sendiri, kira-kira begitu gimana? Ini hasil jerih payahku loh. Padahal dia dikasih seseorang, kita yang ngasih. Kira-kira kalau gitu gimana, Pak? Kita bilang dia apa? Ketok banget, lo nggak tahu diri gitu ya. Begitulah Allah kira-kira. Allah itu memberi hadiah itu dua jenis. Ada hadiah yang kita menjemputnya lewat bekerja, ada hadiah yang kita terima tanpa kita bekerja. Benar nggak? Itu disebut rezeki. Ada rezeki yang kita nggak kemana-mana, tahu-tahu datang. Ada rezeki yang kita mesti jemput di tempat-tempat kita bekerja. Itu semua hadiah dari Allah SWT. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Razaqna, kami yang memberi rezeki mereka. Nahnu narzuquhum, kami memberi rezeki mereka. Ya, kami yang memberi rezeki mereka. Jadi yang ngasih rezeki Pak Direktur, Bupati, Pak Allah. Jadi kita baik-baiknya sama Allah apa cuma Pak Bupati, Pak Direktur? Mau baik-baikan sama siapa? Ya. Kalau kita dikasih hadiah, kita tunjukin, ya Allah ini punyamu. Hari ini susah nyari kerjaan Pak ya, masih susah nyari kerjaan. Ini Bapak Ibu alhamdulillah dapat kerjaan. Kerjaan ini karena pinter kita atau karena hadiah dari Allah? Ngecek doang nih orang bersyukur apa enggak nih? Pekerjaan sekarang itu karena pinternya Bapak Ibu, karena koneksi Bapak Ibu, atau karena hadiah dari Allah? Beneran nih, kalau dikasih hadiah seneng nggak? Pak, kalau nggak seneng kalau nggak kenal orangnya. Dikasih hadiah 500.000 tapi nggak kenal orangnya, bilang dikit. Tapi dikasih hadiah cuma misalnya apa ya, dikasih hadiah donat 50.000, kita tahu yang ngasih orang yang kita suka, gimana? Walaupun kita nggak suka donat, jadi suka Pak Ibu. Jadi cara bersyukur itu wajib mengenal yang memberi. Semua pemberian Allah itu, kata Nabi SAW, dibagikan lewat aku. Wallahu mu'ti wa ana qasim. Allah lah yang memberi, tapi yang bagi-bagi aku. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Ini dimanapun majelis maulid saya bacakan kalimat ini supaya menjadi kaidah, menjadi penyemangat saya dan kita semua. Kenapa maulid mesti baca di Ba'i, Simtid Duror,
ya. Kenapa baca solawat? Kenapa kita mengisahkan Nabi Muhammad SAW? Alasannya sederhana. Ulama ahlu sunnah bersepakat dengan satu kalimat ini. Fi kulli dzikri salihin tanzilur rahmah atau rahmat. Setiap disebut orang yang soleh, turunlah rahmat. Makhluk paling soleh siapa? Nabi Yuna Muhammad, ya, Nabi kita Muhammad SAW. Setiap disebut nama orang soleh, turun rahmat. Jangankan Nabi Muhammad, ahli hadis Bapak Ibu itu punya silsilah. Imam Bukhari mengatakan, dia kenapa menyebut nama orang-orang soleh gurunya, dari gurunya Humaidi, dari gurunya Sufyan, dari gurunya Al-Ansari, gurunya Tamim, terus sampai kepada Nabi, menyebut mereka menyebabkan rahmat turun. Ya, rahmat jadi turun. Kenapa? Menyebut nama orang soleh itu tanda syukur pertama kepada Allah. Bersyukur kepada Allah mesti melalui makhluk. Ya, nah, kalau orang sudah sadar, ya, bahwa pemberiannya dari Allah, rezekinya dari Allah, kira-kira kalau Allah meminta nanti dikembaliin, berat nggak? Serius? Allah mengatakan 2,5% aja gitu, dikeluarin nggak? Berat ya? Kalau berat berarti merasa punya dong. Nah, coba ilustrasi nih. Saya pinjemin Bapak mobil 2 bulan, habis 2 bulan saya tarik. Kata Bapak gimana? Kan sudah 2 bulan sama saya, punya saya dong, gitu nggak? Orang begitu itu orang apa? Banyak manusia mengira kalau rezekinya udah lama sama dia, jadi punya dia. Bapak Ibu ini punya duit di rekening, itu bukan rezeki kita. Rezeki kita yang kita beliin. Maka jangan pelit sama badan, ya. Ini kan badannya sudah mulai sakit-sakitan nih sebagian. Rekeningnya numpuk, mulai numpuk. Dikira bakal memperkaya, enggak, belum tentu. Ya, ini saya husnuzon nih Pak, tapi sebagian kayaknya enggak juga sih. Ya udah habis sama gaya hidup, lifestyle, nyicil rumah dan segala macam ya. Sebenarnya kalau biasa-biasa aja ada lebih, tapi kan kita hidupnya luar biasa. Ya. Hidup kalau biasa aja banyak lebihnya, berkahnya. Tapi karena gaya hidup kita luar biasa, ngelebihin dompet. Akhirnya tiap hari ngeluh. Disitulah mulai, mohon maaf, semoga di sini tidak ada korupsi karena katanya semuanya Muslim semua ya. Ya, amin. Ya, amin. Ya. Dan saya dengar nggak ada karyawan non Muslim, ada. Dulu katanya, sekarang udah enggak. Tunjukin kalau emang karyawan Muslim kerjaannya lebih oke daripada non Muslim. Katanya umat Nabi Muhammad SAW. Tunjukin kalau orang bermaulid semangat kerjanya lebih kuat dari orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Tunjukin kalau emang kita bernabikan Nabi Muhammad, berimamkan Nabi Muhammad, sifat amanah, sifat jujur jadi wirid. Ada wirid tanpa membaca, amanah dan jujur, nggak perlu membaca Pak. Ada orang wiridan sholawat 1000 kali tapi besok kerja nggak jujur, itu wiridan nggak dia? Wiridannya batal. Ada orang sholatnya setiap duha 12 rakaat tapi kerjaannya nggak dikerjain. Sholat duha di waktu kerja itu masuk nggak? Orang kerja dia sholat duha, kerjaannya ditinggal, itu soleh apa solmet? Ya solmet nanti marah sama kita ya. Itu soleh apa jahil? Bukan jahil, jahil. Itu jahil. Sholat duha itu sunnah. Kalau kerja wajib nggak? Bener. Kerja wajib? Ya wajib lah, kan menafkahi. Ini kerjanya pakai kontrak nggak? Kalau kontrak berarti ada perjanjian di situ. Maka bekerja itu bagian dari menepati janji. Ciri-ciri pewaris nur Nabi Muhammad SAW. Jadi nur Nabi itu 4 aja Pak. Nur yang 4 yang bisa kita tiru. Sifat Nabi yang 4 apa aja itu? Sidik, jujur, amanah. Amanah itu apa? Terpercaya. Ketiga, ya fatonah, cerdas. Yang
tabligh. Tabligh ini untuk saya aja, itu bapak nggak usah, itu ibu nggak usah, ya. Ambil 2 aja, sidik, amanah. Kalau pinter semua kan repot, ya. Yang pinter ya pimpinan aja dah, mau pengawas. Ya, jangan semuanya pinter, ini pinter. Karena orang pinter tuh suka nyari kesalahan. Tapi orang paling pinter bukan nyari kesalahan, nyari penyelesaian masalah. Ya, semoga pimpinannya bukan yang keminter, tapi yang benar-benar pinter, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir Bapak Ibu, jadi bermaulid itu orang sukses bermaulid ketika dia mewarisi sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah banyak-banyak, ambil aja 2 sifat itu sampai mati, insya Allah husnul khatimah. Kalau wirid berhenti kalau kita makan, minum, tidur. Tapi kalau sifat jujur, ketika tidur masih jujur kan? Orang jujur itu tidur masih disebut jujur nggak? Orang amanah kalau tertidur masih disebut jujur? Orang amanah tidur, kita sebut gak itu orang amanah lagi tidur gitu kan? Tapi kalau orang sholat tidur masih sholat nggak? Ini kurang cerdas nih jawabannya nih. Orang sholat tidur masih sholat nggak? Batal sholatnya. Orang yang amanah tidur, dia masih amanah nggak? Masih. Berarti amanah itu abadi di dalam ini. Itulah wirid sejati. Itulah wirid sejati. Apa tadi? Sidik, amanah. Semoga 2 sifat ini Allah tancapkan dalam diri kita dan tidak pernah dicabut. Amin rabbal alamin. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahmanir Rahim, ya Karim, ya Sami', ya Basir. Ya Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat. Shalli ala nabiyina Muhammad. Sampaikan salam kami, rindu kami ini kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, inna ihtafalna bi maulidi habibika. Ya Allah, kami sedang mengadakan maulid kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin menunjukkan rasa syukur kepada Engkau dengan memaulidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, afrikhna waj'al lana sifat as-sabr. Tolong berikan kami satu sifat sabar, sifat syukur, sifat amanah, sifat jujur. Amin rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati kami, mohon bukakan hati untuk mendengarkan kebenaran. Ya Allah, kami ini sibuk atau mungkin pura-pura sibuk atau sok sibuk. Di rumah kami sibuk dengan mainan-mainan kami. Di tempat kerja pun kami sibuk dengan mainan-mainan dan pekerjaan kami. Dan kami ternyata ketika Engkau bangunkan 2/3 malam, kami pun tertidur kelelahan. Inna nasta'fuka ya Allah, mohon ampunkan kami yang sok sibuk untuk menyembah Engkau ya Allah. Ampunkan diri kami ini yang sedikit berwirid dan beribadah kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, jaga Engkau melihat hati kami ada noda-noda daripada emosi, sifat yang pemarah, sifat yang berburuk sangka. Mohon ya Allah, ubahlah hati kami menjadi sifat yang positif, menjadi penyabar, menjadi berbaik sangka. Allahumma ya Allah, in ra'aita fina kasla farzuqna nasyata. Jika Engkau melihat dalam diri kami ada penyakit malas, penyakit yang sulit untuk dibentuk, maka mohon ya Allah dengan keagungan-Mu ya Jabbar, ya Maha mengubah hati manusia, ubahlah hati kami yang pemalas ini menjadi rajin. Ubahlah diri kami yang tidak mau berbuat positif ini menjadi berbuat yang lebih baik. Allahumma arsyidna ilaik. Ya Allah, jadikan pekerjaan kami, ibadah kami, mencari nafkah kami, berkeluarga kami, hari-hari kami hanya untuk Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, qad ishtabahat fi qulubina ma siwak. Ya Allah, kalbu kami kadang terganggu, tersita oleh selain Engkau, oleh persoalan di kantor, persoalan di tempat kerja, persoalan di rumah, di masyarakat. Kadang-kadang kami lupa mengingat Engkau ya Allah. Ya Allah, jika kami lupa, jika kami lalai, jika kami maksiat, fadzakirna ya Allah birahmatika wa bilutfika.
Ya Allah, mohon jika Engkau menegur, tegurlah kami dengan kelembutan-Mu. Jangan tegur kami dengan penyakit, jangan tegur kami dengan kesusahan, jangan tegur kami dengan kebangkrutan. Tegurlah kami dengan Rahman Rahim-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna mimman syakara ala ma razaqtana wa sabara ala ma asabtana. Ya Allah, jadikan kami dua saja, bersyukur kepada yang Kau beri, bersabar terhadap yang Kau uji. Dan jadikan kami, semua kawan-kawan kami yang hadir, yang bekerja di sini, orang-orang yang Engkau tanamkan dua sifat dari dalam dirinya, sifat siddiq yang jujur, sifat amanah terpercaya. Ya Allah, amitna ala hadaini sifatain, hidupkan kami dan matikan kami dengan dua sifat ini. Dan ya Allah, mohon jangan cabut dua sifat ini dari kami. Fala tanza' wa la taqbid hadhihi sifatain al-mahmudatain min qulubina. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, amitna ala din al-islam wal ihsan wal iman. Allahumma akhtim lana bis sa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bis sakhawah. Wa ya rabbana ya nur ya nur ya nur, nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa musyahadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Semoga tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tambah semangat kerja, tambah maju Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.